Shalom sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pada hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada di dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera, serta berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah dan menyertai kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami ada di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menolong dan memimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, jamah dan urapi hati kami ya Tuhan, dan berikan kami juga pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26-38. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Lukas 1 ayat yang ke-38 tertulis demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dipilih menjadi wanita yang akan mengandung Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, dan pilihan Tuhan atas Maria terjadi bukan secara kebetulan. Tuhan sudah merancangkan dan memilih dalam rencana kekalnya. Walaupun tidak terlihat di sini secara lugas, bagaimana halnya ketika Musa tawar-menawar dengan Tuhan Kristus dalam kehidupan Maria mempunyai sebuah risiko, dan itu tidak mudah bagi Maria. Tapi di sini Maria bersedia menanggung setiap risiko yang harus ia alami. Ia tidak takut dengan berbagai persoalan dan ancaman yang harus dihadapinya kelak. Ia juga tidak malu dengan keadaan dirinya yang sedang mengandung. Ia juga tidak mengeluh dengan keadaannya, tapi menjalaninya dengan tunduk, taat, dan bersukacita. Sukacita Maria dapat kita baca dalam ayat 46 sampai ayat yang ke-55 dari Lukas pasal 1 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan secara rohani dari firman Tuhan yang baru kita baca ini? Yang pertama adalah, milikilah hati seorang hamba yang mau tunduk pada pilihan dan panggilan Tuhan. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sebagai hamba, ia pun taat. Tapi kita manusia seringkali tidak taat kepada Tuhan. Kita sudah dipilih dan dipanggilnya, tapi seringkali kita menyakiti hatinya dan seringkali kita ingkar janji kepada Tuhan. Tapi kita masih seringkali berontak juga, bahkan lari dari Tuhan dan tidak mau mengikutinya. Mari sadari saudara bahwa kita hendaknya menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan keraskan hati, tapi respon panggilannya dengan hati yang berserah penuh. Dan yang kedua, saudara, jadilah orang percaya yang siap menerima resiko dari kehadiran Kristus di dalam hati kita. Ketika kita beriman dan menerima kehadiran Tuhan Yesus, hendaknya kita juga memiliki hati yang siap untuk menghadapi setiap keadaan bersama dengan Tuhan. Sebagian orang mengira bahwa kalau percaya pada Tuhan Yesus, hidupnya akan bebas dari masalah. Jadinya ketika masalah itu datang, mereka tidak siap dan akhirnya murtad meninggalkan Tuhan dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi di sini saudara, kita belajar dari Maria yang berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dalam ucapan ini saudara terkandung kesiapan untuk menerima segala resiko dan keadaan yang harus diterima. Ketika saudara mengasihi Tuhan, jadilah orang-orang yang percaya, yang menuruti firman Tuhan, mengikuti panggilannya, dan siap menerima segala akibat dari iman kita. Jangan malu mengikuti Tuhan Yesus. Kehadiran Kristus mungkin membawa resiko tertentu di dalam hidup kita. Mungkin ada yang dikucilkan oleh keluarga, mungkin dibenci, dan ada berbagai hal lain yang harus kita hadapi. Tapi mari tetap setia dan hidup mengasihi Tuhan.
Teruslah melangkah dalam pengiringan akan Tuhan. Biarlah iman kita kepada Tuhan dibarengi dengan kesediaan untuk memikul salib dan berjalan dalam sukacita serta kesetiaan. Mari teman-teman, mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu senantiasa memiliki hati yang siap untuk menerima setiap keadaan yang harus kami alami. Oleh karena iman kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak mengeraskan hati terhadap pilihan dan panggilan Tuhan, tapi agar kami senantiasa mau tunduk dan taat memiliki hati seorang hamba yang mau berserah kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami dalam kehidupan perjalanan iman kami selalu mau setia taat kepada-Mu, mengasihi Engkau, tidak mengecewakan Engkau dengan perilaku kami ya Tuhan. Dan kami mau setia kepada-Mu dalam keadaan apapun. Kami juga tidak malu oleh karena nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tapi senantiasa hidup bersukacita, bangga karena kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tolong kami Roh Kudus, berbicaralah terus kepada kami supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini. Berikanlah kami berkat penyertaan-Mu dan berikan kami juga tubuh yang sehat, yang diberkati Tuhan, dan jiwa dan roh yang dikuasai dan disebarkan oleh firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, pimpin hidup kami untuk ada dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Tuhan berikan kesembuhan dan nyatakan jalan keluar bagi saudara-saudara kami ya Tuhan. Karena Engkau-lah yang maha tahu ya Tuhan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pergumulkan pada saat ini, apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Engkau yang mengerti dan Engkau adalah dokter dari segala dokter. Pertolongan-Mu sangat nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin.